Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku mahasiswa pendidikan kimia semester 6 Universitas Muhammadiyah Semarang yang saya cintai. Kali ini kita akan belajar bersama dengan topik penilaian kompetensi siswa abad 21. Sekarang anakku semuanya, kita telah masuk ke abad 21. Abad 21 ini kita banyak sekali pembeda dengan abad sebelumnya. Terutama adalah di bidang IT, teknologi informasi dan komunikasi. Itulah sebabnya maka hal ini perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian. Kalau pembelajaran abad 21 ada, tentu akan membutuhkan penilaian abad 21 pula. Oleh karenanya itu, mari kita simak bersama-sama sebagai pendahuluan bahwa kurikulum kita itu merupakan jabaran dari tujuan pendidikan nasional yang menjadi dasar dari program pembelajaran. Nah, kemudian tentu itu akan diimplementasikan dalam kurikulum. Kemudian diimplementasikan dalam proses pembelajaran. Nah, proses pembelajaran itu merupakan upaya untuk mencapai kompetensi yang dirumuskan di dalam kurikulum. Nah, kemudian ketika proses pembelajaran dilaksanakan, maka penilaian pun akan mengarah ke sana. Nah, penilaian itu merupakan satu kegiatan memperoleh, menganalisis, menafsirkan data, proses, dan hasil belajar siswa. Jadi tidak bisa kalau kita melakukan suatu penilaian hanya didasarkan pada hasil saja. Proses tidak lepas, harus selalu kita nilai. Sehingga akan terjadi suatu pembelajaran dan penilaian akan satu sistem yang berkesinambungan. Nah, kemudian akan dampaknya apa kalau kita menerapkan pembelajaran abad 21 dan penilaian abad 21? Tentu berdampak pada siswa dan guru, sekolah, distrik, pemerintah, dan juga nasional. Tujuan nasional tidak akan tercapai manakala pembelajaran di kelas pun tidak mengarah ke sana. Nah, semuanya itu sebagai bagian dari keputusan yang harus kita ambil. Sehingga kita harus mengetahui kekuatan dan kelemahan proses pembelajaran yang kita laksanakan. Itulah sebabnya maka penilaian itu pun akan berdampak pada suatu evaluasi bagaimana pembelajaran yang kita lakukan. Nah, mari kita simak bersama alur penilaian kompetensi siswa abad 21. Ciri abad 21 itu ada beberapa di antaranya: multitasking, multimedia, game, online info searching, online social networking, dan seterusnya. Nah, ini tentu akan ada dampak karakter positif dan ada dampak karakter negatif. Karakter positifnya adalah akhirnya ada critical thinking dan problem solving, kreativitas dan inovasi, collaboration, communication. Kemudian apalagi literasi media, informasi teknologi, audiovisual, kesadaran global, keterampilan belajar dan inovasi, keterampilan kehidupan dan karir, fleksibilitas dan adaptabilitas, inisiatif, keterampilan sosial antar budaya. Nah, negatifnya adalah pengendalian diri kita harus kita lakukan. Mudah stres, rendahnya hubungan sosial, cyberbullying, penyalahgunaan teknologi, dan lain-lain. Namun, karakter negatif memungkinkan hal yang negatif ini terbentuk, harus kita minimalisir dengan mengoptimalkan dua hal ini. Nah, ini semuanya akan mengarah suatu pembelajaran abad 21. Nah, pembelajaran abad 21 ini diantaranya adalah pembelajaran metakognitif, pengetahuan, pergerakan, dan tradisional dan modern, karakter kerjasama, kepemimpinan, gotong royong, kepedulian, antusias, semangat, dan lain-lain, termasuk di dalamnya keterampilan 4CS, yakni critical thinking dan problem solving, creativity and innovation, collaboration, communication. Nah, ini semuanya disingkat dengan 4CS. Nah, ini sesungguhnya melalui pembelajaran dengan lesson study, karena lesson study itu adalah bagaimana kolaborasi juga terbentuk, saling melengkapi, kemudian saling memberikan informasi, kemudian mengarah kepada jumping
karena kemampuan kita akan naik setelah kita itu berdiskusi sesama orang yang dengan berbagai karakteristik, kapasitas, keilmuan seseorang, maka kita akan sama-sama akan mengikutinya. Nah, penilaian abad 21 itu diantaranya banyak, ada nanti akan mengarah ke sini. Ada rubrik penilaian basis kinerja, portofolio, self assessment, peer assessment, dan seterusnya. Nah, kemudian mari kita simak. Di dalam kita melakukan suatu penilaian itu adalah ada mengetahui, memahami, melaksanakan, menjadi kebiasaan dan keterampilan. Ini karakter. Nah, kalau kita sampai ke sini, ini artinya kita sampai ke sini, kalau kita lakukan rutin maka akan menjadi sebuah kebiasaan. Kebiasaan itu bisa karena dilakukan secara kontinu akan menjadi sebuah keterampilan. Itulah sebabnya tahapan kita tidak hanya sekedar mengetahui, memahami, melaksanakan, tidak juga hanya menjadi kebiasaan saja, tapi itu menjadi sebuah keterampilan. Nah, siswa di era sekarang ini, abad 21, siswa harus siap menghadapi perubahan sosial, tuntutan ekonomi, dan teknologi yang sekarang berkembang sangat pesat sekali. Tidak hanya siswa, kalau siswa dituntut bisa menghadapi ini, maka secara otomatis guru pun juga harus memiliki kapasitas terkait dengan semuanya ini. Siswa juga harus siap menghadapi keterampilan belajar berpikir, keterampilan hidup, literasi TIK. Dari sini ini akan mengarah beberapa keterampilan yang harus dimiliki oleh seorang siswa. Secara otomatis guru pun juga harus memiliki keterampilan literasi ini. Baik itu keterampilan belajar, keterampilan hidup maupun literasi TIK. Terlebih di era sekarang ini, di masa pandemi corona, tentu ini semuanya akan menjadi suatu tuntutan dan keharusan untuk kita laksanakan. Mau tidak mau kita harus melakukan suatu penambahan pengayaan dalam diri kita sehingga kita memiliki keterampilan seperti yang diharapkan dan tuntutan pembelajaran dan penilaian abad 21. Nah, strategi penilaian abad 21 semuanya itu memang kita harapkan untuk selalu menggunakan teknologi. Baik itu mengukur kemampuan berpikir kritis, menyelesaikan masalah, mengumpulkan informasi, dan membuat keputusan yang masuk akal dan beralasan. Maka tidak mungkin ketika kita itu akan berpikir kritis itu, kita tentu punya berpikir kritis karena kita menyelesaikan sebuah masalah. Nah, ketika kita menyelesaikan sebuah masalah, maka di sini tentu kita akan mengumpulkan berbagai informasi agar keputusan yang kita ambil itu masuk akal. Nah, disinilah kemudian guru ketika pembelajaran itu mengkreasi berbagai metode dan model pembelajaran agar bisa mengadopsi, mengakomodir tuntutan dan kebutuhan ini. Bukan pada apakah siswa telah merespon secara benar yang disampaikan oleh guru, tetapi bagaimana siswa itu mampu mengambil suatu inisiatif untuk mengembangkan yang lebih dari apa yang disampaikan oleh seorang guru. Terlebih di era sekarang semuanya itu sangat memungkinkan untuk kita ambil. Kita searching di internet, semuanya serba ada. Keterampilan operasional siswa menggunakan banyak sumber secara tepat dan efisien. Inilah kita gunakan. Kalau siswa punya keterampilan seperti ini, mau tidak mau, kita mau mengharapkan siswa memiliki semuanya ini, mau tidak mau, guru pun juga harus memiliki kemampuan yang lebih dari mereka. Sehingga diharapkan apa? Siswa itu memiliki kesiapan menghadapi tantangan lingkungan global yang kompleks di masa depan. Di masa yang akan datang, kehidupan semakin kompleks. Kalau tidak disiapkan sejak dini, keterampilan untuk berpikir kritis, menyelesaikan masalah, maka keterampilan tantangan di era global itu dengan kompleksitasnya yang sangat tinggi, siswa akan kebingungan menghadapinya. Sehingga penilaian yang mengarah pada tindakan berbasis kelas, artinya bahwa tidak hanya membantu siswa itu mampu melakukan, menjawab atau melakukan memiliki keterampilan yang diharapkan oleh guru saja, tapi bagaimana penilaian berbasis kelas itu adalah guru dan siswa itu dapat melakukan suatu evaluasi diri. Disinilah akan bahwa guru itu akan mengevaluasi diri, demikian pula siswa. Saya sampai mana kemampuan saya. Jika dirasa dalam kelas itu memang semuanya sudah masuk pada
sudah terpenuhi apa yang kita harapkan misalnya, maka kita tidak segan-segan harus mencari grade di atasnya lagi, sehingga guru pun mendapatkan pengayaan yang lebih untuk meng-create kelas itu sehingga anak-anak itu memiliki kemampuan yang di atasnya lagi. Inilah akhirnya mau tidak mau guru akan selalu termotivasi untuk mencari dan menyelesaikan berbagai persoalan yang ada di sekitar kita. Nah, Dewan Riset Nasional itu mengidentifikasi 3 domain kompetensi yang harus dimiliki oleh siswa, yakni kognitif, berpikir kritis, pemecahan masalah, analisis, penalaran, dan argumentasi, interpretasi, pengambilan keputusan, pembelajaran adaptif. Ini semua harus dimiliki oleh siswa. Sehingga siswa memiliki keterampilan untuk berargumen, memiliki keterampilan untuk mengambil keputusan. Kalau memang berbasis masalah yang karena pembelajaran itu selalu mengarah pada suatu pemecahan masalah, maka siswa memiliki keterampilan untuk mengambil sebuah keputusan. Nah, di sini guru pun juga dituntut untuk memberikan suatu pembelajaran yang adaptif, yang bisa reflektif. Reflektif itu artinya bahwa dia pun juga secara otomatis dalam proses itu dia akan melakukan refleksi diri. Oh, siswa saya seperti ini, maka saya. Ini harus cepat. Kemudian yang kedua adalah selain kognitif, interpersonal dan intrapersonal. Interpersonal, kemampuan seseorang bekerja dengan orang lain, kemampuan berkomunikasi secara efektif, mengelola diri untuk bekerja sama, etika bekerja dan lain-lain. Dan ini harus dimiliki. Sehingga kalau seorang itu memiliki kemampuan dia itu berkomunikasi secara efektif, dia memiliki pengolahan dirinya, dia matang, kemampuan untuk ketika dalam lingkungan baru dia siap menghadapi dan bekerjasama dengan lingkungan dimanapun dia berada, dan etika kerja pun juga maka dia akan kuat. Interpersonal, kompetensi antar pribadi, kerja tim tidak bisa lepas. Sebuah keniscayaan di era teknologi itu tidak ada kolaborasi, komunikasi. Ini suatu tuntutan dan keharusan. Mata kerjasama kelompok, koordinasi, keterampilan interpersonal itu merupakan suatu hal yang harus dilatihkan. Nah, di sini sebabnya maka pembelajaran berkolaborasi itu suatu keharusan. Maka dia anak akan terbiasa dan siap ketika dia untuk berkolaborasi pada siapapun. Nah, sehingga di sini untuk bisa mencapai semuanya ini, mau tidak mau adalah penilaian dengan HOTS, high order thinking skill. Nah, perlu apa di sini? Yakni perlu ketersediaan sarpras. Sarpras harus memadai. Teknologi digital juga dikuasai dan tersedia untuk administrasi dan pengelolaan data penilaian. Jadi penilaian pun sekarang sudah tidak zamannya secara manual. Eranya menuntut ke sana. Menggunakan spreadsheet, merekam data dengan mudah sebagai dokumen elektronik, itu suatu arahan ke sana. Sehingga misalnya aplikasi AdConnect Lite sebagai produk digital banyak sekali tersedia untuk mengarah penilaian yang berbasis e-dokumen elektronik. Guru mengabsen, memberi tugas, memberikan nilai, sampai merekapitulasi nilai secara keseluruhan hanya dengan dashboard pintar misalnya. Ini pemerintah telah menyediakan ini. Penilaian tingkat tinggi, HOTS, penilaian itu melibatkan prinsip-prinsip menentukan dengan jelas dan tepat apa yang ingin dinilai. Merancang tugas dan item tes yang mengharuskan siswa untuk menunjukkan pengetahuan atau keterampilan. Menentukan sejauh mana siswa telah menunjukkan pengetahuan dan keterampilannya. Jadi tidak hanya sekedar pengetahuan tapi keterampilan. Dua hal ini tidak bisa lepas. Apakah dia paham, tapi apakah ketika aplikasi di lapangan dia bisa. Nah, ini sehingga keterampilan itu menjadi bagian yang terintegrasi dengan pengetahuan. Prinsip tambahan yang lainnya menghadirkan sesuatu yang dipikirkan siswa. Biasanya diberikan oleh guru, bisa dalam bentuk teks, visual, skenario, materi, sumber, dan masalah. Jadi kita yang pembelajaran itu bisa sampai memahami sejauh mana penguasaan individu. Tidak hanya kelas, tidak hanya kelompok, individu. Di situ kalau berbasis diri siswa,
maka harus kita ketahui masing-masing individu. Sehingga tentu perlakuan di sini akan tidak sama masing-masing anak. Menggunakan material baru yang baru bagi siswa yang belum dibahas di kelas. Sehingga di sini guru harus selalu banyak baca literatur, referensi, jurnal, artikel-artikel yang ada. Ini karena artikel satu basis penelitian yang terbaru, maka ini selalu kita baca. Sehingga apa? Ketika konsep materi yang kita ambil selalu hal yang terbaru. Membedakan antara berpikir tingkat rendah dengan pemikiran tingkat tinggi. Kita mengenal kemarin kognitif sudah 6 level. Maka kalau 1 sampai 3 itu low, maka 4 sampai 6 adalah high order thinking. Material baru sebagai jumping mendongkrak pemikiran siswa. Jadi tujuan kita bisa memahami banyak literasi di luar yang kita miliki, kreativitas yang kita miliki, informasi di luar yang kita miliki, maka kita mau nggak mau harus banyak baca artikel. Nah ini akan mau nggak mau guru akan jumping, mendongkrak, akhirnya apa? Mendongkrak pemikiran kita, juga akhirnya mendongkrak pemikiran siswa. Hasil siswa kemudian dilakukan evaluasi untuk selanjutnya diberi umpan balik. Nah ini umpan balik inilah yang tentu masing-masing siswa tidak akan sama. Nah penilaian HOT di sini akan menghasilkan SDM yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, inovatif, memecahkan masalah, mampu beradaptasi dengan lingkungan dan teknologi, dengan teknologi informasi, mampu mengambil keputusan, serta memiliki karakter yang kuat dan positif. Jadi semuanya ini mau SDM itu memang harus ditingkatkan, sehingga semuanya itu akan kesiapan menghadapi kemajuan kehidupan di masa yang akan datang. Kemudian ada beberapa karakteristik penilaian berbasis HOT. Proses penilaian terintegrasi dengan proses pembelajaran dan riset ongoing. Jadi tidak bisa penilaian itu kita hanya menilai di akhir saja, tapi itu terintegrasi. Karena itu nanti akan muncul formatif, itu adalah penilaian antara. Setiap waktu itu adalah penilaian antara yang kita lihat dari perkembangan waktu ke waktu. Nah, proses penilaian melibatkan 4 elemen: sharing learning goal and success criteria, using effective questioning, self-assessment, dan self-reflection, dan feedback. Dan ini semuanya ketika penilaian diri juga melakukan suatu penilaian, dan temanlah juga satu melakukan penilaian, kemudian sama sukses dalam kelas itu adalah capaian tujuan tercapai, karena semuanya itu dan mampu menjawab apa yang masalah yang kita hadapi. Proses penilaiannya bertujuan untuk meningkatkan dan mengembangkan HOT, sikap dan perilaku positif serta didik, serta untuk memperbaiki dan meningkatkan kualitas pembelajaran. Di sini sehingga kualitas pembelajaran secara terus-menerus akan terjadi. Dalam proses pembelajaran pun secara cepat dia akan reevaluasi diri, dan siswa pun secara cepat dia akan merefleksi dirinya. Oh, saya kok kurang paham, di sini saya kurang paham. Nah inilah yang akhirnya mau akan berkompetisi untuk meningkatkan. Proses penilaiannya menitik beratkan kemampuan menerapkan playing, menganalisa, analyzing, evaluating, creating, sehingga peserta didik mampu untuk berpikir kritis, critical thinking, alasan secara logis, analitik, dan sistematik, practical reasoning, sehingga semuanya punya alasan mengapa saya mengambil keputusan itu, alasannya apa, memecahkan masalah secara cepat dan tepat, problem solving, membuat keputusan secara cepat dan tepat, sehingga dia mengambil keputusan itu ketika decision makingnya itu dia luar biasa, menciptakan suatu produk yang baru, kreatif, dan bukan sekedar menghafal atau mengingat. Disinilah maka banyak sekali model-model pembelajaran yang bisa kita terapkan di dalam kelas. Maka pembelajaran berbasis masalah, pertemuan masalah seperti PBL, problem based learning, kemudian project based learning, inquiry, kemudian discovery, temuan-temuan masalah, itu suatu tuntutan dan keharusan. Kalau siswa terbiasa menemukan masalah,
menghadapi masalah, kemudian dicari solusinya, maka harapan kita ke depan dia akan kesiapan menghadapi berbagai persoalan kehidupan yang semakin kompleks di masa yang akan datang. Sehingga pendidik dapat memberikan permasalahan kepada peserta didik sebagai bahan diskusi dan pemecahan masalah, sehingga dapat merangsang aktivitas berpikir. Kalau kita dalam kelas kita masalah, anak belum menemukan masalah, maka guru di situ memberikan scaffolding, bantuan agar anak itu terangsang, termotivasi untuk mencari masalah. Jadi sinilah fungsi guru sebagai fasilitator. Kegiatan penilaiannya dapat dilakukan melalui kegiatan diskusi, kegiatan lapangan, praktikum, menyusun laporan, dan yang lain-lain. Sehingga inilah permasalahan perlu saya jelaskan sedikit apa itu formatif dan sumatif. Jadi formatif itu penilaian baik sebagai alat instruksional digunakan saat belajar sedang terjadi. Begitu kita melihat situasi kelas kok pembelajarannya kurang kondusif misalnya, maka guru akan cepat mengambil inisiatif. Apakah pemberian pertanyaan, apakah dengan suatu kinerja siswa, dialog guru siswa, diskusi, atau mungkin penugasan. Sehingga di sini guru itu membantu pendidik di sini formatif akan membantu guru menentukan langkah selanjutnya dalam sebuah pelajaran. Dan siswa pun juga terinisiatif untuk mengambil, saya harus mengambil langkah apa. Nah, sedangkan sumatif itu sebagai alat pertanggungjawaban apakah pembelajaran telah terjadi. Nah, di sini ketika terjadi tidak hanya sekedar terlaksana, tapi terjadi di sini sesuatu pertanggungjawaban. Apakah yang kita dari tahapan formatif sampai akhir sumatif itu pertanggungjawaban kita seperti apa? Apakah bisa dipertanggungjawabkan pembelajaran yang telah kita lakukan? Sehingga praktik penilaian itu adalah solusi dunia nyata yang rumit dan multidimensi, membutuhkan penguasaan keterampilan, membutuhkan sinergitas atau kolaborasi antar bidang yang berbeda. Nah, disinilah maka tentu akan ada kreatif kita ketika kita memberikan suatu penilaian itu tidak hanya antar bidang, antar mata pelajaran, antar guru itu bisa berkolaborasi, bersinergi, sehingga siswa itu di situ akan terlatih, dia akan memiliki keterampilan memecahkan sebuah masalah. Pendekatannya tidak hanya satu sisi, satu bidang, tapi begitu kreatif karena dia akan menyelesaikan masalah itu dengan berbagai bidang. Disinilah maka pembelajaran itu tidak hanya sekedar ketika kita mau melihat sumatifnya siswa atau tugas siswa yang kita berikan kepada siswa atau masalah yang kita sampaikan kepada siswa untuk diselesaikan, itu guru bisa melakukan suatu kolaborasi antar guru, antar mata pelajaran. Persoalan sampah misalnya tentu tidak hanya saat diselesaikan dari biologi saja, kimia, biologi, mungkin PPKN, mungkin agama, mungkin yang lainnya. Nah, disinilah maka diskusi itu tidak hanya siswa yang berdiskusi, tapi guru pun juga melakukan suatu diskusi. Nah, penilaian formatif dan intern dalam pembelajaran. Dari formatif itu intern dalam pembelajaran di sini selalu muncul. Ketika di sini ini setiap waktu, setiap saat akan terjadi satu formatif. Nah, intern dalam dan diantar juga formatif selain dalam pembelajaran juga bisa antar unit mapel pembelajaran. Ketika kita berdiskusi sebuah masalah yang diselesaikan oleh siswa itu kita kolaborasi dengan guru yang lain, maka di sini pun juga kita bisa melakukan suatu formatif. Juga satu unit instruksional perencanaan, satu unit instruksional mapel misalnya, maka itu dari bagaimana sampai terakhir proses penilaiannya. Jadi banyak hal formatif itu yang bisa tidak jumut tidak hanya satu sisi yang kita formatif dalam penilaian di akhir pembelajaran selesai, tidak seperti itu. Setiap waktu adalah formatif. Nah, berikut adalah strategi penilaian abad 21 ini banyak. Nanti akan kita bahas satu persatu, tapi sekarang akan saya sampaikan ada rubrik, ada checklist, ada kontrak kuliah, kontrak siswa, refleksi siswa, refleksi diri, observasi, log, catatan anekdot, konsep map atau map mapping, jurnal, mempertanyakan, konferensi,
performance based assessment, portfolio peer assessment, student response system. Nah, ini diantaranya adalah beberapa strategi penilaian abad 21. Nanti kan kita bahas bagaimana kita menerapkan masing-masing ini. Kita harus luwes bahwa semuanya ini bisa kita gunakan. Demikian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.